Halo, selamat sore. Selamat sore kakak lawan. Kembali lagi kita di sore hari ini seperti luar biasanya. Kita ada program yaitu Bercerita dengan Dinding, salah satu program dari Komunitas Dinding Manado, di mana dalam program ini kita mediakan tempat atau wadah kepada setiap kakak relawan yang sudah pernah terlibat dalam Komunitas Dinding Manado untuk berbagi eh, apa ya, berbagi pengalamannya, berbagi em, suka dukanya mungkin, berbagi apa yang dia alami, mau itu suka, stuck atau duka gitu ketika ikut kegiatan kelas mengajar atau kegiatan komunitas dinding lainnya. Oke, kita undang saja. Hmm, Halo Kak, Halo, selamat sore. halo. Kedengaran nggak? Kedengaran, kedengaran. Kedengaran? Iya. Boleh, boleh. Sorry, sebenarnya tadi tuh kita mau mulai siang. Cuman ada sesuatu dan lain hal, jadi baru mulai sekarang. Ya, oke. Teman-teman yang sudah join, terima kasih yang sudah join. Kita sudah masuk di episode yang ke-15 pada hari ini. Dan sebetulnya biasanya kita kedatangan tamu bercerita. Hari ini ada Kak Evata, ini nama panjangnya. Nama panjangnya Kak Evata Rabeka Kowaas. Ya, Benar ya? benar, benar. Ya, ada tambahan di belakangnya lagi, titel mungkin atau Hmm, belum ada sih, belum? nggak ada. Oh enggak. Oke, akan ya. Ya. Siap, siap. Ya, yang biasa kalau di kelas mengajar itu kita panggil Kak Eva. Benar ya? Siap. Halo Kak Benar. Eva. Halo. Sudah lama kita nggak ketemu, ya. Terakhir ketemu minggu lalu. Iya, Lagi di mana nih Kak Eva? lagi di kos. Oke, oke. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan bincang-bincang terkait dengan komunitas dinding, pengalamannya Kak Eva. Jadi kita akan santai aja, tidak terlalu resmi, tidak terlalu kaku dan formal. Kita ngobrol santai aja. Nanti Kak Eva akan ceritakan pengalaman Kak Eva terkait dengan komunitas dinding. Oke, yang pertama mungkin soal aktivitas kali ya. Jadi kan banyak teman-teman relawan itu mungkin belum terlalu familiar dengan KFA. KFA itu siapa sih? Iya kan, relawan. Nah, mungkin kita mulai dari aktivitas saja ya. Sekarang KFA aktivitasnya apa? Kalau Hmm. sekarang aktivitasnya mahasiswa aktif ya. Hmm. Kedengaran Kak? Apa bisa diulang Kak? Suara Kak Bisa. Victor kecil. Oh, oke, sudah. Jadi mungkin Tidak. kayak musik sedikit kali ya. Oke, aktivitasnya apa Iya, Kak iya. sekarang? Lagi sibuk apa saja gitu Kalau sekarang ini? sibuk sekarang mungkin lebih ke aktivitas kampus ya. Hmm, Walaupun libur, kampus. tapi kan ada ikut organisasi gitu di kampus. Jadi lumayan kesibukannya di situ sih. Hmm. Kampus sekarang libur ya? Iya, masih libur. Wah. Oh iya, pertengahan tahun, peralihan Iya, semester iya. genap ke ganjil. Iya, Kak Eva kuliahnya di Di Samratulangi. Unsrat. Iya, Iya, Unsrat. Maju Unsrat. maju. Ya, sebagai alumni Unsrat, saya sangat bangga dengan universitas tercinta. Ngambil jurusan apa Kak Eva? Kalau pribadi ambil jurusan ilmu komunikasi.
Oh iya, Iya, oh iya sama. Dulu juga kita ngambil komunikasi wih, jurusannya. dulu. Jadi kalau kalau mau bilangnya adik tingkat, tapi jangan tanya angkatan, angkatan ya angkatan lama. Udah semester sekarang Semester 5. semester 5. Iya. Oke, tadi juga Kak Eva sempat bilang ini kan masa-masa libur dan lagi aktif di organisasi. Nah, kira-kira organisasi apa saja yang sekarang lagi aktif? Penasaran. Kalau sekarang yang paling aktif mungkin ada mau buat festival di fakultas. Jadi untuk menyambut adik-adik yang mahasiswa baru. Dinamakan Konpet, Communication Festival. Communication Festival. Kayak zaman dulu kita nggak ada di itu. Itu penggambarnya ini ya, apa Himakom atau Iya, gimana? benar banget. Iya iya. Sudah berjalan berapa tahun tuh Kak? Ya, Itu festivalnya. sebenarnya kalau tidak salah mungkin tahun sebelum COVID itu sebenarnya ada mau dibuat. Cuman Hmm, terhalang COVID toh kemarin, akhirnya tidak jadi dan dilanjutkan diteruskan di tahun ini gitu. tahun ini. Rencana mau dibuat di mana tuh? Rencananya mau dibuat di itu sih, cuman di daerah Visip situ untuk menyambut adik-adik. Oh, adik-adik baru yang tahun ini berarti ya? Ya. Oh iya, oke oke. Siap siap. Selain itu ada lagi? Hmm, selain itu mungkin sibuk ngurus-ngurus berkas persiapan diri toh soalnya ada mau ikut pertukaran pelajar. Oh, yang kampus Merdeka berarti Iya, ya? benar, PMN Eh, 3. rencananya ambilnya di mana? Kalau ngambil, puji Tuhan, lolosnya di Bandar Lampung. Jauh Bandar sih, Lampung. tapi ya Itu kita Kak Eva pilih sendiri atau dipilihkan sama ini apa liste dikti dari diktinya itu untuk pertukaran pelajar pertukaran mahasiswa. itu dia jadi pilih sendiri. Kayak dia ada Mm-mm. kloter 1 sampai 7 gitu. Jadi ada pilihan pertama, pilihan kedua gitu. Tapi Eva pilih pilihan kedua, lolos di pilihan kedua. Pilihan kedua. Ya, Oke. Jadi kalau ini sudah lolos apa masih lagi tunggu hasil lolos seleksi? sudah lolos. Sudah lolos. Kira-kira kapan tuh berangkat ke sana? Kalau tidak ada halangan, akhir Agustus. Pada Agustus. Kisaran berapa lama tuh di sana tuh? Sebulan, Satu 2 bulan? semester. 1 semester berarti selama semester ganjil ini ya, Iya, semester. Hmm. Iya iya iya. Karena kan zaman dulu kan kita kan nggak ada ini pertukaran mahasiswa. iya. Adanya apa ya? Adanya Himaju, Himakom, Himakom, Himakom. Kita Himakom. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan terkait dengan dinding. Nah, eh, Kak Eva pertama kali tahu komunitas dinding itu dari mana? Pertama Mm-mm. dari ada sebuah kakak relawan cukup dekat sama saya. Terus Mm-mm. itu lihat dia kegiatan gitu, ada posting di sosial media. Tertarik, akhirnya ngetol gitu IG-nya Dinding. Ih, bagus nih, apalagi suka suka anak-anak juga kan. Mm-mm. Nah, akhirnya nanya, Kak, ini gimana? Oh, dia kasih tahu. Gini kalau kalau mau join langsung aja datang ke tempat ini gitu. Jadi waktu itu belum sempat pergi karena ada something. Jadi akhirnya pas talk lagi dibukalah summer camp, dicari mentor. Nah, ya udah daftar. Jadi dari situ. Iya, iya.
Oke, berarti awalnya itu dikasih tahu teman, terus sempat lihat media sosial dan waktu itu sempat mau datang kelas, tapi karena waktu tidak ketemu, akhirnya gak jadi. Nah, kesempatannya pas ada pembukaan pendaftaran mentor untuk summer Hmm, camp ini menarik sih, karena bener. karena ada beberapa teman baca cerita sebelum-sebelumnya itu mereka pertama kali join itu di kelas mengajar. Nah, yang unik dari Kak Eva itu, Kak Eva malah pertama kali join dan terlibat sama adik-adik itu di summer camp ya. Iya, Berarti itu benar. memang kali pertama begitu. Kali pertama. Oke. Sebelum masuk ke bagaimana pengalaman ketika ikut summer camp. Nah, kira-kira saat waktu teman ngasih tahu soal dinding terus sempat lihat-lihat IG dinding, kira-kira ada ekspektasi nggak, ekspektasi komunitas ini itu seperti apa? Ada nggak kepikiran, oh komunitas ini kayak gini, ada nggak gitu? Enggak ya Sebelum waktu join, itu sebelum kayak join. sebelum Ah, join nih, kayak cuman hmm, kayak oh ini ada komunitas kayak mengisi waktu juga suka anak kecil kayak gitu. Ekspektasinya juga nggak yang kayak gimana kayak komunitas kayak pada umumnya tapi yang mengarah ke untuk membimbing adik-adik gitu. Kayak gitu. hmm. Itu sebelumnya pernah ikut dalam komunitas yang serupa sama komunitas dinding atau ini kali pertama gabung sama Hmm. komunitas dinding yang notabene-nya ngajar ke anak-anak di bawah umur gitu? Atau kali Ini pertama? Itu pertama kali. sebelumnya pernah? Oh, pertama kali. Belum Berarti pertama kali. jadi sebelum belum ada pengalaman join sama komunitas yang bergerak di pendidikan anak-anak. Nggak Oke. ada. Uh, Belum pernah. Oke. Uh, itu kan ekspektasinya gitu. Ya, ekspektasinya sudah sangat benar. Nah, uh, pertanyaan selanjutnya itu, nah ini sudah sangat apa ya, uh, mendalam soal pertama kali ketemu adik-adik, pertama kali ikut jadi mentor di hari pertama ketemu adik-adik bimbingan. Nah, itu gimana tuh? Ekspektasi atau apa ya? First impression pertama kali ketemu adik-adik gitu. Waktu hari pertama summer camp. Kalau untuk hari pertama ya, Hmm. kan datang di apa di kantor di dekat pasar toh. Hmm. Itu kayak Ya, ya. yang pertama lihat, oh mungkin biasa aja pas udah sampai sana namanya anak kecil ya. Kita juga Ya. kurang bisa mengontrol, kayak ada yang susah dibilangin, ada lari-lari kayak gitu. Oh begini. Terus ada anak datang meluk, ih langsung meluk kayak gitu, kayak dipeluk balik kayak, wih boleh terus dibilangin dia dengar. Tapi ada juga beberapa yang nggak belum 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 merespon, belum nggak dengerin gitu. Tapi lama-lama enak diajak komunikasinya gitu. Ya. Jadi ada momen dimana tiba-tiba ada satu anak peluk tiba-tiba gitu ya. Yang ngajak cerita, Ya. kak namanya siapa gitu, kak Hmm. gimana gitu. Hmm. Iya, eh, biasanya sih kata anak-anak itu keseringan ketemu sama relawan baru, jadi kadangkala anak-anak itu udah nggak canggung lagi sebenarnya sih. Jadi sebenarnya yang canggung awal pertama kali itu adalah malah relawannya, Iya benar. malah relawan. Nah, saat itu Kak Eva dapat berapa adik mentor ketika summer camp? Waktu summer camp saya dapat satu, Hmm, tapi yang paling kecil, siapa namanya? namanya Reyhan. Rehan. Oh, si Rehan. Mm-mm. Nah, gimana nih? Gimana respon pertama kali dikasih adik apa ya? Kalau mentor kan kalau di dalam summer camp, buat teman-teman yang nggak tahu ya, kita punya kegiatan summer camp di mana kita ngajak anak-anak itu keluar dari lingkungan pasar dan kita buat kegiatan nginap. Biasanya kita nginap 2 hari 1 malam. Nah, karena kita posisinya nginap dan kita ngajak mereka di luar, jauh dari tempat tinggal, jadi kita butuh namanya mentor. Nah, tugas mentor sebenarnya di dalam kegiatan summer camp adalah menjadi orang tua angkat dari anak-anak. Sebenarnya esensi mentor kayak gitu. Nah,
mungkin gimana nih pertama kali dapat adik angkat, bisa dikatakan gitu, adik angkat Rehan gitu, gimana pertama kali responnya, gimana pertama kali Kak Eva meresponi gitu sama Rehan. Sebelumnya Kalau nggak pernah pertama kenal kali, Rehan kan? iya, sebenarnya nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu. Iya, Nanti iya. ketemunya pas jadi adik di summer camp kemarin. Rehan juga anaknya yang nempel, kayak ini kakaknya ya, harus dengerin kakaknya. Kalau kakaknya bilang apa, harus didengerin, harus nurut, iya. Jadi waktu pertama kali dia tahu bahwa saya kakak bimbingnya Hmm, yang jagain dia, hmm. dia langsung duduk di pangkuan terus bersandar kayak nggak yang rewel, malah anaknya suka tidur. Suka tidur ya. Iya. Jadi yang lain pada ngerjain keaktifan, dia tidur, Hmm. tapi diganti Eh, bangun untuk ikut juga. Anaknya baik, terus juga dengar. Tapi kalau di namanya anak kecil ya, tidak luput iya, dari nakal iya. gitu. Masih kecil. Jadi Hmm, kadang lari ke sana, lari ke sini, manjat pohon kelapa yang di samping aula itu, iya, manjat iya, yang sama anak-anak betul. yang lain. Hmm, Tapi dipanggil datang, datang. nurut. Ya. Berarti walaupun agak apa ya, aktif, proaktif, Iya, tapi aktif nurut. banget. Tapi puji Tuhan dia nurut ya. Iya, Iya. nurut. Pusing, pusing nggak? Pusing nggak Kak saat itu ngurusin Rehan? Yang notabene gitu. Karena kan Kak Eva kalau mau bilang kan belum pernah ngurus anak sebelumnya. Terus tiba-tiba dapat dapat anak angkat di summer camp gitu. Seorang Rehan yang masih kecil pula. Nah, gitu. Nah, apa ya biasanya antisipasi yang Kak Eva lakukan terhadap Rehan atau adaptasi ke Rehan itu seperti apa gitu? Untuk apa ya? Untuk mau bilang apa ya? Untuk Lebih dekat. membuat dia untuk iya lebih dekat sama kakak mentor gitu, untuk lebih dekat sama Kak Eva. Jadi kalau pendekatan kemarin, kayak saya nanya, kayak Rehan suka apa gitu. Rehan suka main main apa? Hobinya apa? Main bola. Kayak, oh pengen jadi pemain bola ya? Iya kak, pengen jadi pemain bola gitu katanya. Jadi tanya hal-hal yang dia suka gitu kayak, dan mau ini ambil ya kayak gitu. Dan suka ini, iya kak gitu. Akhirnya akrab. Iya, iya, iya. Oke, oke. Itu hari pertama itu kalau kalau mau cerita sedikit ya, mungkin kalau Kak Eva masih ingat gitu. Nah, hari pertama itu kegiatannya apa gitu? Apa-apa saja hari pertama Kalau waktu hari sama. pertama dia kegiatannya nggak terlalu banyak ya, cuman kayak pembagian kayak kakak mentor, pembagian kakak mentor sama adiknya kayak gitu. Sama kalau nggak salah ada nyanyi di Hmm, hari pertama tuh lagu ada summer nyanyi camp. lagu sama kayak. Hmm, oke. Nah, hari pertama sudah lewat nih. Nah, kita masuk di hari kedua. Nah, hari kedua gimana cara untuk menangani si Rehan ini tuh? Kalau hari kedua kan sudah dibagi per kelompok-kelompok dan ada kegiatan-kegiatan di luar ya. Nah, oh iya ini kita balik ke hari pertama. Hari pertama kan ada beberapa materi yang disampaikan gitu. Ada kalau nggak salah ada sekitar dua apa tiga materi yang disampaikan. Nah, kira-kira saat penyampaian materinya itu gimana responnya Rehan? Apakah dia menyimak dengan baik eh, atau seperti apa? Gitu. Saat Untuk respon adiknya sendiri pada saat materi dia duduk paling depan, kayak dipanggil Rehan sini, duduk sini dengar, dia ikut. Kalau dia keliaran, ayo sini, habis ini mau makan, nanti nggak dapet. Oh iya, dia nurut duduk, didengerin. Tapi ya namanya anak kecil ya, di sampingnya kan juga anak kecil tuh. Jadi pada ya, saat materi ya sambil sambil bermain, sampai saat ada
hiburannya sendiri juga anak kecil. Iya. Tapi apa ya namanya? Saya pengetahuan atau sepengetahuannya Kak Eva, kira-kira Rehan nangkap nggak setiap materi yang disampaikan? Kedengeran nggak ya? Kedengaran, Oh tapi iya, kecil. oke. Oh ya, jadi mesti kasih dekat kayaknya. Hmm. Boleh diulang, Kak? Oh iya, sorry. Kira-kira kan Rehan kan tuh masih kecil tuh, jadi Ya. banyak main-main. Nah, kira-kira uh, hal-hal yang ketika dia dengar materinya itu ada hal yang dia tangkap dan kayak dia mengekspresikan gitu. Materinya itu seperti apa gitu waktu disampaikan materinya saat itu. Dengan Kalau kalau saat itu tidak tahu, soalnya anaknya tidak ada bahas yang mengenai juga, yang ada cuman kayak anaknya lebih kayak hal-hal yang dipraktekkan, kayak lagu kemarin dia cepet nangkep ya, kayak cepat-cepat gerakannya, tapi kalau mungkin materi yang langsung itu kayaknya kurang. orang Iya, ya, karena kan sesuai dengan umur juga kan, jadi iya, sesuai dengan dia umur, juga masih anak-anak, jadi kayak materinya tuh masih belum terlalu masuk gitu. belum Oke, nangkep. nangkap benar. Em, Kalau nggak salah di materi yang kedua apa ketiga itu yang buat kerajinan, kedua kali ya. Yang dari stick es krim. Iya, dari stick es krim itu. Nah saat itu tuh eh, apa namanya, Kak Eva sama Rihan lagi buat apa tuh waktu itu? Saat itu Hmm. pertama anaknya Iya, iya. tidur, jadi sepanjang pembuatan itu dia tidur, tapi ada satu kakak mentor, Ah, iya kakak mentor kasih bangun, katanya harus buat, dan selang waktunya kalau nggak salah waktu itu tinggal 10 menit dan dia baru bangun, tapi dia buat kalau nggak ah. salah tempat tempat HP, tempat yang naruh HP Oh, dari stick es iya, iya. krim. Mm, Dia cuma lihat temennya punya, kalau nggak salah Eca punya, dia mm, cuma lihat contoh dari Eca punya, karena Eca punya kan sudah jadi, iya, iya. dia langsung buat tanpa nanya, dia buat, tapi bisa jadi, Bisa dia buat jadi sendiri, ya. iya, dia buat sendiri, dia jemur sendiri, terus dia pajang Iya, sendiri di meja untuk dinilai. padahal waktunya memang udah mepet ya, tinggal 10 Mepet menit ya. sekali, karena dia tidur dari awal, tinggal berapa menit baru dikasih bangun dia. Kayak 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 curiga sih, kayak dia tidur tuh lagi meditasi gitu. Iya, meditasi. Ya, cepet Berarti si banget gitu. Rehan, iya, iya, berarti si Rehan tuh tipikal anak yang cepat nangkap sesuatu dan Iya. apa ya, cepat meresponi sesuatu dan benar gitu ya. Ya, oke. Nah, oke, itu hari pertama. Hari kedua nih, hari kedua. Nah, hari kedua gimana nih? Apakah si Rehan tidur lagi nih? Atau kan hari kedua kan kita banyak dengan outbound ya, kegiatan games-games di luar ruangan gitu. Nah, Iya. gimana tuh saat mendampingi Rehan saat summer kan? Nah, anaknya ikut join juga main game. Cuman ya namanya anak-anak ya. Ini mau main game. Ini anaknya sudah di ujung sana, di ujung lapangan main bola sama temen-temen yang lain. Tapi dipanggil datang ikut main game. Jadi join main game juga, yang ada yang air itu tes kekompakan tim. Udah dia nahan, dia yang buka baju, dia lilit, terus dia tahan airnya. Dia ikut semua partisipasi. Paling semangat lagi. Apalagi pas diputar lagu. Oh iya, pas udah putar-putar lagu. Iya, aktif sekali. Oke, eh, oke. Kira-kira selama kegiatan summer camp yang Kak Eva lewati gitu, mendampingi adik-adik dan juga terlibat dalam kegiatan summer camp, ada kira-kira ada hal yang berkesan nggak saat kegiatan, atau ada momen yang paling berkesan nggak selama kegiatan summer camp itu yang kayak buat Kak Eva gitu ada nggak gitu? Kalau dibilang hal yang berkesannya banyak ya. Hmm. Apalagi Salah satu. itu kan bisa dibilang pertama kali
terjun di kayak jadi mentor buat adik-adik tuh ngajar. Kayak kesannya tuh kayak ngeliat mereka kayak, ih mereka aja bisa semangat kayak gini ya. Kenapa kenapa saya nggak bisa gitu, kayak gitu. Dan mereka juga, apalagi mereka suka hal-hal baru kan. Kayak kalau dikasih tau ini mereka sangat excited banget untuk buat buat sesuatu yang baru. Kesannya kayak sebenarnya lebih ke terharu sih sama sadar ke diri sendiri kayak di luar sana tuh masih banyak yang membutuhkan orang juga masing-masing kayak gitu ya, kayak selama ini cuman berleha-leha kayak menghabiskan waktu cuman tidur-tidur kayak gitu. Ternyata sampai di sana lihat, oh sudah di sini so menemukan dikit jati diri dari summer camp kemarin. Ya, oke. Eh, oke, itu hal yang paling berkesan gitu. Nah, kan tahun depan kita ada summer camp lagi nih. Ya. Mungkin kira-kira dari Kak Eva, apa sih yang perlu ditambahkan atau apa yang perlu dikoreksi? Apa yang perlu ditambahkan atau apa yang perlu koreksi eh, selama kegiatan summer camp kemarin, supaya summer camp tahun depan tuh kita bisa mungkin membuatnya lebih baik lagi seperti itu. Kira-kira ada nggak hal-hal yang kayaknya ini perlu ada di summer camp berikutnya gitu? Kalau untuk Ada nggak? next summer camp sih, kalau ada Ya, ya. tambahan mungkin tambahannya dari itu ya, apa untuk mentor. Kayaknya kemarin kurang Oh, men. banget ya Kak. Nah, Iya, iya, iya. Agak. Tapi sebenarnya kemarin tuh lumayan sih Kak ya. iya, Lumayan mentornya tuh lumayan. Maksudnya nggak juga kurang-kurang banget sih. Tapi rasa-rasanya sih cukup lah gitu cukup, iya, kemarin ya, mentornya. Mm. cukup itu kemarin. Cuman banyak tuh anak muda yang belum tahu, dan banyak juga kayak teman-teman aku kemarin, ih Eva ini apa, mau dong. Kemarin sebenarnya mau Iya. pergi sama teman-teman toh, Mm. ramai-ramai ke pasar. Cuman karena mungkin malamnya kecapean, kami semua habis bermain badminton, besoknya pada sakit semua. Jadi pada cancel, bilang Eva next ya. Oh iya, kita bilang begitu. Kalau boleh tahun depan kayaknya mau ada summer camp, kita bilang begitu. Ikut, Mm. ikut, ayo kayak bilang gitu, ajakin. Mm. Ya, berarti tugas Kak Eva tahun depan, summer camp tahun depan untuk ngajak teman-teman yang tidak sempat ikut summer camp tahun ini. Iya, Iya, iya. Oke, kita berikan mentor kita kok nggak salah ada sekitaran, lupa ya berapa, 20, enggak, berapa belas ya yang datang ya, lupa sih di grup juga, grup mentor gitu. ada Dan yang itu Kak, ada yang nggak datang juga karena ada yang lagi berduka, pas berduka. oh Jadi di iya, iya cancel. benar, iya benar-benar ada juga yang nggak datang tapi lumayan. Nah, biasanya biasanya sih ini terjadi di setiap summer camp. Nah, dari semua kakak mentor biasanya tuh uh, ada yang nggak terus gitu, ada yang nggak sampai ikut lagi kegiatan Nah, kelas mengajar. Nah, uh, Kak Eva ini kan ketika abis summer camp kan ikut juga kegiatan kelas mengajar after dari itu gitu. Nah, pengen pengen tahu sih alasannya kenapa gitu. Kenapa kalau mau terus terlibat ketika sudah selesai summer camp untuk kelas mengajar gitu? Alasannya kira-kira alasannya apa? kalau alasannya karena pas di summer camp kan udah kenal tuh sama adik-adik, udah akrab. Ya, ada kerinduan untuk pergi ke sana mengajar mereka. Soalnya waktu itu ada anak yang, oke nanti ketemu ya Kak di kelas mengajar. Kayak terus, oh iya nanti ketemu ya di sana, gitu memang gitu. Jadi ada kerinduan untuk mengajar juga, apalagi kebetulan kan Sabtu ada ke gereja, jadi dekat aja dari situ. Jadi sekalian pergi.
Iya, jadi kan saya kan banyak gitu kakak kawan yang kakak mentor, terutama kakak mentor yang ketika ikut summer camp tuh ada beberapa kakak mentor yang udah nggak terlibat. Mungkin ini tergantung panggilan ya sebenarnya ya, maksudnya Hmm. tergantung dari kerelaan hatinya setiap mentor, karena kan sistem relawan kita kan memang nggak ada keterikatan atau tidak ada apa ya pendaftaran hitam di atas putih untuk menjadi seorang mentor. Iya. Jadi siapa yang mau punya hati lebih, silakan untuk Hmm. datang. Dan sebenarnya momen summer camp itu adalah momen di mana setiap kakak relawan untuk bisa apa ya mendalami panggilannya dia untuk anak-anak gitu. Sebenarnya itu. Dan Hmm. sebenarnya kalau mau jujur, kita pun ketika stay di komunitas jijing itu salah satunya itu gara-gara summer camp. Momen dimana kita dapat dapat lihat orang bisa ceria, dapat lihat mereka bisa terbuka dengan masalah, lihat mereka bisa mengeluarkan segala unek-unek hatinya, bisa nangis karena bahagia, bisa nangis karena mereka dapat sesuatu yang belum pernah mereka dapat sebelumnya sih gitu. Dan apa ya, yang paling inti adalah punya keterikatan batin sih sama anak-anak sih. Itu juga yang sama yang kita rasakan ketika ikut summer camp dan mau Sama-sama. terlibat lagi terus kelas mengajar gitu. Dan mungkin itu juga dirasakan sama Kak Eva juga ya saat itu gitu ya. Kita balik ke kelas mengajar. Nah, kan summer camp sudah kemarin nih. Nah, pertama kali kalau nggak salah 2 minggu lalu ya, Kak Eva pertama kali datang, 2 minggu lalu apa 3 minggu pertama Ini minggu kali ke ikut kelas. 3, 2 minggu lalu dua pertama minggu kali. dua minggu pertama kali sama Kak Rizky. Iya, sama kali. Bener ya, itu pertama kali ya ikut kelas mengajar. Iya. Oke. Nah, bagaimana kesan pertama kali ikut kegiatan kelas mengajar? Kesannya Apakah ada kayak yang berbeda dengan summer camp gitu? ya berbeda ya. Hmm, apa tuh? Kalau di summer camp kan lebih banyak kayak di luar Hmm, ruangan toh. hmm, Kalau di kelas mengajar kan mereka belajar, apalagi ada kelas kelas kecil kayak TK. Nah, di situ hmm. saya lihat kayak kesannya orang tuh punya kemauan dan mereka bisa, cuman kurang kurang bimbingan aja. Tapi mereka bisa. Kan udah ada kakak-kakak mentor yang bimbing, pasti mereka bisa. Apalagi lihat kemampuan adik-adik itu sangat boleh diacungin jempol. Kayak kemarin kan sempat ikut ngajar untuk hari pertama tuh sama Kak Monik sama Kak Mon. Uh, Itu kayak adiknya "Oh, lagi dong kasih soal kayak semangat gitu, kayak yang membara, kayak bagus, kayak lihatnya seneng banget. Kayak akhirnya minggu kemarin datang lagi gitu, tapi lagi. agak terlambat kemarin. Iya, iya. Iya. Berarti beda ya sama kita dulu ya. Dulu tuh dikasih soal sama guru tuh udah malah udah Iya, guru udah. selesai. Ini malah kak lagi, masa dia Hmm. dibuatin 5, aku cuman 1. Iya, satu kayak gitu. Hmm. Gila, saat dampingnya waktu itu saat kalau nggak salah saya itu kelas kelas kecil ya, kelas Iya, kecil kelas kecil. ya, kelas kecil. Nah, kira-kira ada nggak kesulitan gitu, selain mereka apa ya proaktif itu untuk nambah lagi soal latihan karena sangat apa ya sangat doyan gitu kali ya. Kira-kira ada nggak hambatan atau kendala ketika ikut dampingi adik-adik belajar gitu? Ini juga banyak ditanyakan setiap relawan baru loh. Kak, gimana ya pengalaman atau bagaimana beradaptasi ketika kelas mengajar? Nah, pengalaman Kak Eva gimana tuh mendampingi adik-adik pertama kali di kelas mengajar kelas kecil? Ada kesulitan nggak gitu? Kalau pengalamannya di bagian kesulitannya nih, mungkin kan kemarin sama ngajar yang kelas kecil. Mereka kan juga umurnya yang masih kayak, kalau ada temennya di sebelah kayak nyenggol-nyenggol gitu. Tapi Hmm.
kemarin bagusnya mereka susahnya itu kayak mau berebutan kayak menjawab. Kak ini dong duluan nilai ini dong. Jadi kayak mau berkelahi gitu. Ini duluan, ini duluan. Oke, dua-duanya sini kakak pegang, kakak nilai kayak gitu. Jadi sudah aman. Cuman itu sih mungkin kayak kemarin kan cuma ngajar 3 orang dan mungkin belum seluruhnya gitu. Belum tahu satu-satu juga sih lebih mendalam untuk kesulitannya. Pasti ada kesulitan masing-masing. Tapi kalau untuk kemarin cuman itu sih. Gitu. Oke, 2 kali ikut kegiatan kelas mengajar, 2 minggu lalu sama minggu kemarin ya, Iya. ikut. Uh, Kira-kira apa sih yang perlu dibenahi, bukan, apa yang perlu ditambahkan dalam kegiatan proses kelas mengajar? Mungkin dalam kelas kecil atau kelas besar. Yang kemarin kan sempat dapat yang kelas besar ya, yang kedua kali ya kelas mengajar. Nah, kira-kira ada nggak yang apa ya, yang menurut Kak Eva itu kayak kita perlu untuk lakukan ini, atau metode pembelajaran yang kita lakukan mesti kayak gini itu. Kira-kira ada nggak gitu? Kalau untuk metode pembelajarannya kemarin sih udah bagus ya. Cuman mungkin untuk jarak mereka udah benar sih. Cuman mereka yang boleh dikasih tugas ada yang per individu, ada yang per kelompok gitu. Mungkin boleh nanti tambahin yang ini belajar dalam dunia kelompok. Kan kemarin individu toh. Mungkin untuk kedepannya boleh kayak ada yang berkelompok gitu, kayak biar mereka bisa menyelesaikan satu masalah dalam sebuah kelompok itu bagaimana semuanya ikut berpartisipan kayak gitu. Jadi enggak yang individu kayak gitu sih Kak. Oke, jadi apa ya, mencoba untuk memberikan suatu materi yang Iya, sifatnya itu kelompok, sehingga mereka kelompok. bisa apa ya, menyelesaikan suatu tugas Iya. yang diberikan Bertukar itu pikiran dalam bersama. sebuah kelompok. Oh iya sih benar. Saling bertukar pikiran sehingga bisa menjawab, kayak perlu dicoba sih. Kayak perlu dicoba. Ya karena kan benar sih, karena kan kebanyakan kita individu ya, masing-masing anak itu mengerjakan apa soalnya masing-masing. Tapi Iya. kita belum pernah nih coba dalam bentuk kelompok. Oke, mungkin nanti ke depan kita bisa ngatur untuk bagi kelompok, dan kita akan lihat gimana respon dari anak-anak gitu. Oke, selain itu ada lagi? Untuk itu nggak ada sih Kak. Udah bagus sih kemarin. Udah cukup bagus. Oke. Balik, kita ngomong lebih agak sedikit apa ya, serius nih terkait dengan pendidikan. Nah, menurut Kak Eva, seberapa penting itu pendidikan bagi generasi muda? Generasi, kalau pendidikannya otomatis untuk generasi muda ya sangat penting ya. Karena dapat dilihat pendidikan itu membawa pengaruh yang sangat besar. Apalagi bisa dilihat dari kehidupan masing-masing, kayak orang-orang di sekeliling, kayak gimana perlakuan orang, kayak contohnya aja nih, walaupun ada juga ya orang yang berpendidikan tapi etikanya masih kayak kurang. Tapi itu boleh dibenahi lagi dengan pendidikan yang lebih mendalam, atau dikelilingi orang-orang yang positif, kayak pemikiran yang luas kayak gitu. Itu lama-lama bisa membawa dampak juga buat orang-orang di sekitar kayak gitu. Untuk orang-orang yang lebih baik lagi ke depannya. Ya. Oke. Cuman kan ada beberapa, ini sih udah lama, perbincangan lama gitu. Ada beberapa topik yang pernah viral zaman sekarang, bilangnya viral bahwa apa ya, tidak terlalu penting pendidikan karena percuma kita bersekolah, percuma kita berkuliah, mungkin ketika lulus tetap saja cari pekerjaan itu gak susah. Nah, gimana itu menanggapi fenomena itu tuh? Maksudnya kan kadangkala apa ya, ekspektasi dan realita di lapangan itu akan jauh berbeda gitu. Dan apa sih yang perlu kita persiapkan sebagai anak muda gitu untuk apa ya, beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang gitu. Karena kan gitu ya, maksudnya apa ya, kita yang punya ijazah pun belum tentu bisa mendapat pekerjaan secepat itu.
ya Iya. di dunia persaingan sekarang gitu kayak gitu. Nah, menurut Kak Eva pribadi, nah bekal apa yang sepertinya kita harus apa ya harus siapkan untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan atau persaingan saat ini kan bagi anak muda gitu. Kalau untuk persiapannya ya itu sebenarnya kembali ke diri masing-masing sih, harus mempersiapkan diri masing-masing ya, harus ke individunya. Karena kalau bukan diri orang yang mau mulai, dan siapa lagi kayak gitu. Kan nggak mau berharap kayak oh ini kayak gitu. Untuk pandangan kayak anak muda sekarang kayak kuliah tuh kayak gini-gini. Orang juga boleh sukses tanpa kuliah, cuman itu sering terjadi tuh di sekitar saya juga banyak teman-teman yang ngapain sih kuliah kayak gitu, ujung-ujungnya nanti juga nganggur, cuman ya diabaikan aja. Kayak yang perspektif orang kan beda-beda, jangan disamakan kayak gitu. Kalau dia menurutnya nggak kuliah itu bagus, ya udah kamu berpendapatan kayak gitu, tapi pendapat saya juga beda kayak gitu, perspektif kita berbeda kayak gitu. Gitu aja sih kak, Ya, ya benar karena kan jalan jalan rezeki orang kan juga beda-beda. ya setuju. Kayak apa ya jalan kehidupan orang-orang tuh pasti akan beda-beda gitu. Ada yang Iya. mereka bisa sukses tanpa menempuh pendidikan gitu. Kita nggak bisa pungkiri banyak kok contoh orang sukses yang apa ya yang bisa sukses ketika mereka putus sekolah gitu. Ada juga bahkan sebaliknya bisa sukses ketika sudah menempuh pendidikan gitu. Dan benar sih maksudnya setiap setiap kita tuh punya garis kehidupan kita masing-masing kayak gitu. Jadi ya kita punya perlombaan hidupnya di jalan trek kita masing-masing gitu ya. Tergantung tergantung kitanya gitu. Kita mau Tergantung kemauan. serius. Ya benar, tergantung kemauan kita. Oke. Tapi ketika kalau kita mau lihat soal pendidikan gitu. Nah, terlebih khusus pendidikan di Kota Manado. Nah, dan Kak Eva kan sekarang terlibat dalam komunitas dinding juga. Terlibat sama pendidikan anak-anak. Kalau kita taruhlah anak-anak jalanan gitu. Nah, eh, bagaimana pendapat Kak Eva? Menurut Kak Eva bagaimana menanggapi atau apa ya fenomena anak jalanan gitu yang belum mendapatkan pendidikan secara layak kan kita lihat masih banyak gitu kan masih banyak PR juga banyak anak-anak yang masih tingkat bersekolah mereka sudah jualan di pinggir jalan itu kita lihat lah di setiap sudut-sudut jalan di Kota Manado juga gitu. Nah, bagaimana Kak Eva melihat gitu gitu seperti itu ada fenomena seperti itu. Kalau untuk menanggapi fenomena kayak pendidikan yang minim kayak anak-anak yang berjualan, itu kayak harus mengajak anak-anak muda yang lain yang punya kemauan untuk membimbing mereka, mengajak adik-adik yang di jalan atau adik-adik yang lain untuk bisa ikut kayak gitu, kayak punya pendidikan, bawa mereka mulai dari diri orang, kayak bawa mereka, ajak mereka gitu sih Kak. Oke. Jadi ajak apa anak muda lebih proaktif untuk mengajak setiap anak-anak gitu. Karena kan apa ya biasa biasanya karena kita sudah terlibat, maksudnya kita kan sudah terbiasa setiap minggu tuh sama anak-anak di bersahati kelas mengajar. Jadi kalau kalau kita pribadi sih kadang-kadang ketika lihat anak-anak berjualan di pasar tuh kayak tiba-tiba apa ya kayak memancing perhatiannya kita untuk bisa melihat dan berhenti untuk Iya. melihat dorang dan mencoba untuk bantu dorang kayak karena terbiasa di pasar kali ya kayak gitu. Nah kira-kira ini sudah mau habis gitu. Mungkin 3 pertanyaan terakhir. Harapan kita ngomong soal harapan Kak Eva sendiri terhadap uh, komunitas dinding ini komunitas dinding Manado sekarang seperti apa harapan ke depan untuk komunitas dinding itu seperti apa. Kalau harapan untuk dinding ke depan, lebih maju lagi, bertahan, jangan sampai terkecoh, mau itu ada sana sini yang masuk, tetap stay di pertahanannya gitu Sudah kita. ya,
tetap setia bertahan ya. Tetap. Iya. Ah, kira-kira apa ya? Mungkin jarang ya anak muda. Mungkin Kak Eva, kita adalah anak muda yang mungkin sebagian kecil yang terpanggil untuk mengajar mereka di pasar gitu. Nah, kira-kira ada nggak moto hidup atau pegangan hidup suatu kalimat apa gitu yang kayak Kak Eva hidupi, yang Kak Eva apa ya berpegang gitu ketika menjalani kehidupan, kira-kira ada nggak gitu? Pengen Kalau tahu untuk aja kalau ada. moto hidup, palingan cuman kayak nikmati setiap waktu, kayak itu, kayak live for the moment, kayak nikmati setiap detik, setiap saat, orang pe waktu, kayak gitu sih Kak. Ya. Cuman kayak nikmati, motonya cuman itu, jalani, Hmm. nikmati, syukuri. Jalani, nikmati, syukuri, karena setiap proses yang kita lewati gak akan mungkin bisa balik lagi, Iya, ya kan? bener banget. Jadi berusaha menikmati setiap proses apapun itu. Keren sih. Uh, Kayak pertanyaan terakhir. Ini sudah last terakhir. Um, Seperti biasa ya, kalau Kak Eva pernah lihat live IG Dinding itu, di pertanyaan terakhir adalah video ini akan kita upload di YouTube dan akan selalu menjadi catatan digital di YouTube gitu, dan sampai kapanpun orang akan lihat. Nah, seandainya Kak Eva yang 5 tahun mendatang melihat tayangan gini, melihat ngobrolan kita gitu. Nah, apa harapan atau apa yang Kak Eva pengen ungkapkan kepada Kak Eva yang 5 tahun mendatang, ketika dia lagi nonton, misalnya anggap saja Kak Eva 5 tahun mendatang, sementara Dahlia Kak Eva nih sekarang gitu. Kira-kira pesan-pesan apa yang Kak Eva pengen kasih ke Kak Eva yang 5 tahun mendatang? Oke, silahkan. Pesan untuk diri saya untuk 5 tahun yang akan datang, untuk tetap semangat, jangan menyerah, jangan mudah menyerah. Karena akhir-akhir ini tuh anak muda rentang sekali kayak, udahlah, kayak gitu. Apalagi umur-umur yang sekarang. Nanti dibuktikan 5 tahun ke depan, pokoknya jangan menyerah. Tetap semangat, berpegang teguh, terus, dan percaya akan rencana Tuhan tuh indah pada waktunya. Oke, benar, bertahan teguh dan rencana Tuhan indah pada waktunya. Oke, terima kasih Kak Eva untuk sering-sering berbagi pengalamannya ketika ikut kegiatan summer camp dan juga kegiatan study tour. Sebenarnya wadah ini, live ini untuk apa ya? Untuk memancing setiap relawan baru yang mungkin masih takut-takut, yang punya keinginan di dalam hati tapi masih takut untuk melibatkan diri. Nah, satu pesan teman-teman, jangan pernah takut, langsung saja mencoba. Buktinya Kak Eva, buktinya kita juga pertama kali join, memang kekhawatiran itu ada, tapi ketika kita udah mulai terlibat dalam komunitas dinding, ada hal positif yang akan kita rasakan, yang bahkan kita nggak pernah dapat itu di luar, dimanapun, mau itu di sekolah, mau itu di kampus, kita nggak pernah dapat pengalaman hidup ketika kita melibatkan diri dengan komunitas dinding. Oke, thank you so much Kak Eva, dan teman-teman relawan, jangan lupa minggu ini kita ada kelas mengajar, dan sebenarnya ada yang spesial, bahwa minggu ini tuh 1 bulan ini kita belajar tentang lingkungan, bagaimana pentingnya lingkungan, bagaimana cara kita mengelola lingkungan sehingga mengelola lingkungan dengan mencintai atau tidak membuang sampah sembarangan. Nah, di minggu ini itu kita akan praktek sama anak-anak. Jadi ada momen spesial, ada namanya praktek apa yang akan nanti kita sama-sama ikut dan kita sama-sama berbuat. Nah, datang saja. Tidak ada bocoran, pokoknya bocoran cuma sampai situ. Nah, kita akan praktek terkait dengan lingkungan gitu bersama dengan anak-anak, ini spesial. Jadi jangan lupa join di kelas mengajar jam 1 siang. Hari apa Kak Eva? Hari Sabtu. Hari Sabtu, lokasi kumpulnya itu di Pasar Bersehati lantai 3.
yang takut atau masih ragu, DM saja di IG Dinding, Kak kita sampai, atau Kak kita bertunggu di sini, nanti ada admin yang akan membalas dan mengarahkan ke relawan. See you, sampai ketemu di hari Sabtu, dan terima kasih Kak Eva untuk sharing-sharingnya. Terima kasih juga Kak. Ya, semoga Kak Eva menjadi orang yang selalu berdampak besar bagi orang lain. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. See you.